A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam Selasa ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada نطمس وجوهنا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 47 di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan memanggil ya ayyuhalladzina utul kitaba. Wahai orang-orang yang diberikan kitab suci kepada mereka. Siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang yang diberikan kitab suci, yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi diberikan kitab suci setidaknya Zabur dan Taurat. Orang-orang Nasrani diberikan kitab suci, kitab Injil kepada mereka. Nah, mereka dipanggil oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, Aminu bima nazzalna. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum,
yang mana Al-Quran ini membenarkan kitab suci yang ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu hadirin, jadi ayat ini Allah perintahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepada Al-Quran. Karena kita ketahui bahwa kitab suci, ketika datang kitab suci yang satu, maka kitab suci yang baru datang tersebut menghapus hukum kitab suci yang lama. Kalau misalnya ada undang-undang satu, lalu ada undang-undang yang lainnya datang, maka undang-undang yang nomor satu tadi tercancel atau tidak terpakai lagi, atau secara hukum tidak digunakan, lalu digantikan dengan hukum undang-undang yang baru. Begitu juga Al-Quran, Bapak Ibu. Begitu juga kitab suci. Ketika Allah Ta'ala menurunkan kitab suci kepada Nabi Daud berupa Zabur, menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa, menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa. Nah, ketika Allah turunkan kitab suci Al-Quran yang notabene Al-Quran ini menyeluruh untuk alam semesta, bukan untuk satu kaum lalu selesai, tapi untuk seluruh manusia, maka Al-Quran turun ini maka mengcancel ayat-ayat atau kitab-kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan sebelumnya. Maka Allah katakan, aminu bima nazzalna, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang kami telah turunkan. Al-Quran tersebut musaddiqan lima ma'akum, membenarkan kitab suci yang ada di tengah-tengah mereka. Min qabli an naqmisa wujuhan, sebelum muka-muka mereka itu fanaruddaha ala adbariha, dihempaskan oleh Allah sampai terbalik muka tadi. Ini ancaman yang Allah berikan kepada ahlul kitab untuk beriman kepada Al-Quran. Kalau tidak, di akhirat nanti Allah akan balikkan muka tadi, Pak. Badan ngadap kemana, muka ngadap kemana. Baca ada Pak, Bu, membayangkannya ketika badan menghadap ke sana, ke muka ngadap ke sana. Nak maju terundur-undur, kenapa? Karena pandangan di belakang. Nah, mundur ke belakang, badan tidak acak berjalan mundur ke belakang. Ini kenapa? Karena Allah telah berikan kepada mereka yang disebut dengan kitab suci, tapi setelah kitab suci yang datang selanjutnya, mereka rada susah untuk menerima kitab suci tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di ayat ini juga secara tidak langsung memberikan posisi tinggi kepada Nabi yang diturunkan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad, dan umat yang mana diwariskan Al-Quran, yaitu kita semua umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu diperintahkan untuk seperti kita. Berarti kita menjadi yang terbaik dibandingkan mereka, karena kita sebagai real model, contoh. Makanya Bapak Ibu, ya, Nabi SAW menjelaskan bahwa kita ini sebaik-baik umat. Dalam Al-Quran sebutkan kuntum khairu ummatin, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dilahirkan di tengah-tengah manusia. Apa fungsi umat tersebut? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah lalu beramal ma'ruf nahi munkar. Menjadi umat terbaik kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi karena Al-Quran diturunkan kita menjadi umat terbaik. Selanjutnya Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran menjadi mulia. Mungkin sudah pernah saya sampaikan ini perihal ini di masjid kita ini. Saya ulang Pak, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran menjadi mulia. Kok bisa? Contoh, ya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang Allah turunkan kitab suci di tengahnya, yaitu Al-Quran, maka Nabi menjadi Sayyidul Anbiya,
Nabi menjadi sebagai sebagai sebaik-baik Nabi dan Rasul, pemimpin Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena diberikan Al-Quran di tengah-tengahnya. Allah berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Lalu malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat termulia di sisi Allah. Malaikat siapa Pak? Yang membawa Al-Quran? Jibril. Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Lalu bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi bulan termulia. Bulan apa Pak? Bulan Ramadan yang tidak lama lagi kita masuk. Berapa lama lagi? Insya Allah kita mendekati halangan malam Sabtu dan Tarawih. Malam Sabtu dan Tarawih insya Allah kalau ada acara. Tapi tetap nunggu lah ya, sedang isbat. Tapi aman di lagat-lagatnya malam Sabtu Tarawih, Sabtu kita lah puasa ya. Sabtu lah puasa. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, 4 hari lagi baru masuk ke bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan bulan terbaik Bapak Ibu. Sayyidus Syuhur, bulan terbaik memimpin bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di bulan tersebut ada malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar? Karena pada malam hari itu juga diturunkannya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran di malam itu menjadi malam termulia di sepanjang tahun. Jadi segala sesuatu yang berkenaan yang bersinggungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Maka kalau kita kepengen menjadi mulia, mohon maaf, ambil bagian di dalam Al-Quran. Entah kita baca ngaji atau kita hafal Quran, berarti lebih tinggi dari baca ngaji. Dan baca kita anak kita yang jadi baca ngaji, alhamdulillah hafal Quran. Aku asli senang dengan budak-budak kecil datang lagi, asli. Walaupun tanda kutip ada rame dikit, tapi apa? Sebagai pengajaran bagi mereka. Karena kalau budak kecil tidak boleh masuk masjid, akhir besarnya trauma tidak kalah masuk masjid. Yang penting tadi tetap diawasi, tetap diperhatikan. Kalau salah diingatkan, jangan pun dilepas-lepas benian. Kalau lepas-lepas lagi buat kerisauan di dalam masjid. Tapi masih tetap ada pengawasan. Cukup kalau lihat dijilid sedikit langsung berubah tempat. Itu tidak apa-apa. Cara mudah lah, cara mudah. Uang tua lagi datang kadang sini pun apalagi mudah, apalagi mudah. Bapak Ibu hadirin wabarakatuh. Jadi kalau Al-Quran atau bulan Ramadan itu bulan yang amat sangat mulia, dan mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan yang akan datang ini. Kita tidak sudah berdoa Allah membalikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Pas Ramadan datang puasa kita. Asli itu. Kata Tuhan, awak kau minta masuk bulan Ramadan, jujur waktu Ramadan itu tidak nak puasa. Hati-hati. Ibu ini khususnya, bapak-bapak mungkin ada juga lah. Ibu-ibu yang masih ada utang Ramadan, ya Allah, 4 hari lagi ibu. Kira-kira kami tak. Mudah-mudahan kamu masih kalau ya. Amin. Mudah-mudahan kamu masih kalau utang itu. Asli. Ya para ulama mengatakan walaupun datang bulan Ramadan selanjutnya, itu utang tetap dibayar. Tetap dibayar utang tersebut. Lalu karena sudah setahun tidak habis, atau setahun tidak menyelesaikan utangnya, selain harus bayar utang tersebut, harus bayar juga dia yang disebut dengan fidyah, memberikan makan 1 orang fakir miskin setiap harinya. Oleh sebab itu yang belum selesai mengkodok puasanya, kodoklah. Ada 3 hari lagi lah kurang lebih, karena hari terakhir ya bisa jadi udah boleh kita puasa nanti kalau di hari terakhir. Ada 3 hari lagi ya. Bukuyur ya. Baik Ustaz, kalau nak puasa kami ini ngapo? Lagi kami ini nak minta masak sudah masak wae. Tapi perlu nyicip.
Kalau dak dicecep, adik laki marah. Makan ngapudak katik, raso. Asin tidak asin, kalau asin keasinan. Ibu-ibu serba salah jadi. Bu, saya tekankan bahwa kalau kamu memasak, adik di kelas motor kan? Adik kamu memasak untuk buka karena kita lagi puasa. Asli boleh dicicip. Boleh dicicip. Dengar ke bagaimana cara nyicip? Dengar ke cara nyicip. Boleh nyicip. Dengar ke cara nyicip. Kita masak apa misalnya? Masak pindang. Lah sudah kalau dimasukkan apa namanya? Bumbu-bumbunya lah kita aduk, kacangnya sudah. Coba cicip. Mana cara nyicipnya? Taruh ke tangan kuali tadi, baru dijilat. Rasakan asin dan asinnya. Ayo pas. Kalau sudah pas, jangan ditelan ini, diludahkan, dibuang. Kalau kamu telan, batal puasa kamu. Batal puasa kamu. Cicip tak apa-apa. Pas, buang. Belum pas, pas cicip pertama, unjuk lagi kurang apa? Kurang asin. Unjuk lagi garam. Lalu, cicip lagi. Cicip lagi dah apa yang kedua kali? Ayo, buat lagi, ludah lagi, unjuk lagi. Ya jangan sampai di dalam banyak. Tapi amal lagi cicip semangkuk. Bukan cicip lagi pak, amal semangkuk itu. Semangkuk campur nasi pun ya. Jadi ini benar ini, Bu, benar. Boleh nyicip. Cuma tadi setelah dicicip di lidah, sapi lidah itu, setelah kan karena lidah ini perasa, sesampai di lidah terasa, buang ke ludah ke sudah. Serius, ya. Masih terasa masih kumur ke baru buang, nggak apa-apa, serius. Daripada kamu kena marah lagi, ya. Syukur Pak, syukur Bu, aman kamu dapat lagi ngecak yang datang sini sabar-sabar rohnya. Amin. Sabar. Dicicip. Nah, udah kasih rasa, ngomong sama mereka bukan rasa, tinggal tambah sedikit garam. Kadang ada Pak laki yang tak sabaran itu. Dia makan, dia kata rasa langsung tuntal ini. Masa apa ini? Yo, kita Pak, kita para laki-laki, para suami ini, apa namanya, maklum kebaik. Apalagi lagi dalam kondisi berpuasa, maklum kebaik. Syukur-syukur alhamdulillah dia galak masak kita. Daripada dia beli luar, nggak ada masalah, kita kasih duit gitu. Jadi kita sebagai laki-laki tetap tahan, sabar, amarah, jangan dikit-dikit emosian. Ibu-ibu juga begitu, kalau memang kira-kira tidak cicip, sudah itu diludahkan, dibuang. Ya. Nah, syukur kalau sudah konfirmasi sama lakinya, ini aku tidak tahu hasilnya apa ya, tapi pas lagi produk kaget, kita minuman dulu ya, minum es cendol dulu, aku nak cicip, masa anakku ini Mama Rasono. Syukur kalau baca berdiskusi dan berkompromi dengan suami mak itu. Ya. Oleh sebab itu masyaallah hadirin, bulan puasa harus kita berpuasa kecuali dalam kondisi dua. Dalam kondisi dua. Yang pertama kita dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit boleh tidak puasa. Sakitnya sakit apa? Sakit yang kira-kira tidak tertahan. Aman cuma demam dikit, sakit kepala dikit, tidur kebaya hilang itu. Tapi kalau sakit yang butuh dirawat di rumah sakit, masuk UGD, mau nak dicucuk infus, ndak bukola, ndak apa-apa. Faman kana minkum maridun, ndak apa-apa dia pecah. Atau ala safarin dalam kondisi musafir. Dan musafirnya ini lebih dari 80 km dari rumah ke rumah. Dari rumah kita ke tujuan kita lebih dari 80 kilo, kita boleh pecah. Contoh,
Ibu-ibu mode dari Palembang ke Sekayu, Palembang Sekayu 120, nah boleh mecah. Tapi lebih bagus kita tetap lanjutkan puasa dibanding mecah. Apalagi mobil-mobil kita dewek, mobil full AC, kita bukan nyopirnya ada sopir yang nyopiri, tenang tinggal tidur, lebih baik kita puasa. Nah, ibu-ibu yang haid itu masuk di mana? Masuk dalam kondisi sakit. Pamankan minkum maridwan. Karena haid itu ada penyakit yang keluar, ya. Maka ibu-ibu yang sedang haid, yang sedang nifas, itu termasuklah dalam kondisi maridwan. Ya, kata para ulama termasuk dalam kondisi maridwan. Nah, Bapak Ibu hadirin wabarakatuh. Nah, kita laki-laki tidak ada izin boleh tidak berpuasa kecuali pada tadi sakit atau dalam kondisi musafir. Sisonyo gawe kerja. Ada beberapa hari yang lalu Pak di pengajian yang bertanya, Ustaz sebentar lagi kan ini Ramadan tiba. Yo, bilang. Kami ini Ustaz pegawai kasar. Maksudnya kami ini nukam. Lagi ada proyek buat rumah. Kalau udah bulan puasa di Ustaz asli sangat pingsan kami. Jadi boleh tak kami mecah? Boleh tak kami tak puasa? Aku bilang tak boleh, harus puasa. Harus puasa dulu. Sesampainya di tempat kerja, laki-laki lemas badan, mata sudah gelap-gelap, nabi ulah, baru boleh mecah. Ini dia memang dari semak malam pikirkan. Berarti besok aku tak puasa. Ngaku aku besok udawi. Nah yang saya tidak boleh, harus niat dulu puasa. Sama becak kita yang begawe di luar rumah, misalnya tukang misalnya, yang berjemur di bawah terik matahari, ngangkat barang-barang berat, pokoknya keluar rumah dalam kondisi puasa. Nah kira-kira di tempat pekerjaan sudah datang lagi di pingsan pusat rumah inilah, nah baru boleh mecah, Tapi tidak boleh keluar rumah sudah dalam kondisi tidak puasa. Dan aku lagi kilo buat kopi, tidak jadi. Berdosa. Ya. Kenapa? Karena kita tidak puasa, berarti alasan. Nah kalau kita berpuasa keluar dari rumah, di tempat pekerjaan kita dalam kondisi sakit, tadi nak pingsan kah, mata kunang-kunang kah, badan lemas dan sebagainya, nah berarti masuk dalam kondisi maridwan, dia dalam kondisi sakit. Pada maksudnya. Jadi kalau nak keluar rumah, puasa dulu. Lah sampai di tempat pekerjaan, jangan baca dulu. Tapi kalau nak pingsan baru baca. Kalau itu yang kita kawinkan, insya Allah soal puasa kita full Pak. Kenapa sampai tempat gawian kira-kira lemas? Aku dulu ya. Ngapa puasa gantian. Aku istirahat 5 menit, aku minta waktu 5 menit, kamu gawian dulu. Lah sudah 5 menit, kita lanjutkan lagi. Nah bisa lagi, tunggu sabar 5 menit. Bila perlu potonglah, biasanya gaji aku 150.000 misalnya sehari, dah potong jadi 130 beda apapun. Ngaku aku lagi puasa mungkin tak maksimal di dalam menit, dalam mantu dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Nah kata Allah Ta'ala, hai orang-orang ahli kitab, berimanlah kepada Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu diturunkan membenarkan kitab-kitab suci kepada kalian. Min qabli an naqmisa wujuhan, sebelum murka Allah datang kepada kalian, muka dibalikkan oleh Allah. Fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabus sabt. Atau seperti laknat kami turunkan kepada orang-orang ahli Sabtu. Kaum hari Sabtu. Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita kaum hari Sabtu? Belum. Aku cerita sedikit. Ini kaum hari Sabtu. Ini Pak, nama daerahnya daerah Ailah, di pesisir pantai yang ada di daerah Irak sekarang ini Pak. Daerah Irak, negara Irak. Ya. Ada satu tempat pesisir pantai di pinggir pantai namanya negeri Ailah. Nah negeri Ailah itu Pak, kebanyakan para penduduknya profesinya sebagai nelayan, mencari ikan. Karena memang tinggal di pesisir pantai. Ya, nelayan banyak. Nah orang-orang Yahudi Ailah
ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyembah Allah setiap hari. Tapi mereka lalai dengan alasan kami banyak gawe. Kata Tuhan, ayo kalau itu cari sehari dalam seminggu untuk kamu khususkan untuk beribadah. Sisanya bebas. Nah, cari nafkah kemana? Karena calon laut Pak kadang 3 hari, 4 hari baru balik. Kata Tuhan, pilih sehari di antara 7 hari yang ada. Mereka sepakat hari Sabtu. Kami sepakat hari Sabtu Tuhan. Pokoknya hari Sabtu kami tidak laut, kami tidak nelayan, kami tidak nyari ikan. Kami pokoknya fokus untuk ibadah di hari Sabtu. Jalur Yahudi memang hari Sabtu. Diterima Sabtu. Jadi hari Minggu sampai hari Jumat bebas Pak. Maksud kita tidak perlu sembahyang, bebas kemana wae. Nah pas terkecil hari Sabtu harus ibadah, harus ibadah. 1 hari penuh, tidak boleh yang namanya mancing, nyarikan, tidak boleh. Akhirnya mereka turuti. Minggu pertama aman. Minggu kedua Allah nak uji mereka ini. Kira-kira imannya apa tidak? Di hari kedua itu Pak, di minggu kedua itu, di hari Sabtu Allah perintahkan ikan untuk nembol di tengah-tengah mereka. Nembol. Kalau hari lain pencarian susah kemana-kemana, kadang laut jauh tidak dapat, ini hari Sabtu ikan datang. Kenapa? Sebagai ujian. Sebagai ujian. Ketika hari Sabtu pertama datang ikan, berpikir ikan datang lalu. Tapi mereka akan diperintahkan untuk ibadah di hari Sabtu. Hari Sabtu berikutnya, setelah yang berikutnya, datang lagi ikan. Itu hari Sabtu, setiap hari Sabtu datang ikan. Akhirnya mereka di hari Jumat menggali menggali tanah supaya nanti ketika air laut naik, ikan masuk ke lubang yang digali. Karena air laut itu, apakah air sungai itu kadang pasang, Pak. Setelah masuk ikan ke tempat yang digali tadi, banyak kan surut. Kalau surut berarti ikan yang ada di dalam lubang tadi tidak pacak lagi, balik ke laut. Nah, mereka gali benda itu, Pak. Jadi maksud itu mereka ngajur. Di hari Jumat muat lubang, ketika air pasang naik, lubang tadi tertutup dengan kayu, akhirnya ikan-ikan banyak masuk ke dalam lubang. Lalu ketika hari berikutnya tiba, air itu turun lagi, surut lagi, ikan yang dalam lubang tak pecah lagi, tak pecah keluar. Ada di antara mereka yang mengingatkan, tidak usah nak ikut, itu kan berjanji dengan Tuhan. Tidak boleh nyarikan di hari Sabtu khusus untuk ibadah. Apa katanya? Tidak usah banyak ngomong. Ini yang tidak nyarikan, tiket dewek datang tempat aku. 2 kali, 3 kali begitu Pak. Akhirnya Allah Ta'ala mengingatkan untuk hari Sabtu tidak boleh jadi ikan. Masih nyarikan. Ujung-ujungnya yang hari Sabtu nyarikan jadi kerau kalau Allah laknat mereka jadi kerau, jadi monyet Pak. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera-kera yang benar. Nah ketika di esok hari Minggunya Pak, ala kata kejutnya kawan-kawannya Pak. Kenapa? Karena biasanya hari Minggu mereka ke pasar ikan nak nimbang lalu nyuap. Ini tak keluar-keluar dari rumah. Manalah si pulang. Itu tunggu-tunggu udah ikan setornya. Karena banyak orang yang tidak datang Pak, akhirnya sekampung anget mendatangi rumah satu-satu. Nah kebelikan. Alat kata kejutnya pas dijingoknya anggota keluarganya jadi monyet. Na'udzubillah subhanallah. Kenapa? Gara-gara tadi berjanji untuk beribadah di hari Sabtu masih baik nyari nafkah di hari Sabtu. Pak, kita melalui lisan Nabi SAW berjanji kita bahwa kita sholat 5 waktu itu sholat 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali sehari semalam. Seyogianya ketika waktu azan berkumandang berhenti dulu bergawi. Kalau rezeki tidak kemana, yakinlah.
Takut kita jadi kero. Serius, Pak. Takut kita jadi kero. Untungnya Pak, Nabi lah minta kepada Allah, ya Allah jangan kau timpakan kepada umatku seperti mana umat-umat terdahulu. Artinya kalau kita nak jadi kero mungkin tidak lagi, Pak. Kenapa? Karena Nabi lah minta sama Allah supaya siksa kaum terdahulu tidak ditimpakan ke kita umat. Tapi setidaknya Pak, walaupun kita jadi manusia, tapi mecah sifat kero jadi gitu Pak. Ngapa waktu sembahyang tidak sembahyang? Coba lihat kera Pak. Kera itu atau monyet itu Pak, rakus. Rakus. Coba kamu lempar ke monyet itu sikok pisang, dipegang tangan kanan. Kamu lempar ke lagi sikok, pegang tangan kiri. Kamu taruh ke sikok lagi, yang tangan kanan masuk mulut, ini diambilnya. Kamu taruh lagi yang keempat, yang di tangannya ditaruhnya di kaki, yang baru diambilnya lagi. Kamu taruh lagi, ditaruhnya lagi ke kaki. Jadi sekarangnya diambilnya. Saya pernah melihat di YouTube Pak, bagaimana cara orang-orang Afrika di dalam nangkap monyet. Rupanya dicarinya lubang yang sesuai dengan tangan monyet, dimasuk ke kacang-kacangan lubang tadi. Ketika monyet tahu di situ ada makanan, nah dimasuk ke tangannya ke dalam lubang. Untuk yang apa yang diambil kacang. Nah ketika dia sedang ngegenggam kacang, jika orang lari nangkap dia Pak, tidak lepas di kacang tadi. Coba kalau dilepas ke kacang tadi, baca lagi keluar tangan. Tapi karena dia masuk ke ngambil kacang, kan tangan tergenggam. Kalau tangan tergenggam tidak kebaca. Dia tahu orang marah menangkap dia tidak galak melepas kacang. Saking rakusnya. Saking rakusnya mobil. Nah kita pun itu. Kalau di waktu sholat kita tidak galak berhenti dalam mencari nafkah, dikhawatirkan mungkin untuk kita tidak monyet bukan. Ya tidak ada seperti monyet. Badan kita tidak seperti monyet, tapi sifat kita rakus. Dan orang rakus Pak tidak kenyang. Sebanyak apa yang dia makan lapar tulang. Beda dengan orang yang sederhana. Sekali 2 suap, 3 suap kenyang itu. Padahal orang lain berkering-kering tidak kenyang. Kenapa Pak? Dari sifat rakusnya. Coba lihat. Kalau orang mencari rezeki yang halal, yang dia dapatkan sedikit banyaknya disyukur alhamdulillah, tenang hati Pak. Coba menimbang rakus, padahal banyak dia dapat. Hari itu ratusan juta dia dapat. Sekali tanda tangan sekian keluar. Tapi tidak galak dia, tidak syukur dia atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi ashabus sabti, orang-orang yang diperintahkan untuk menyembah Allah di hari Sabtu, rupanya dia tidak jadi menyembah di hari Sabtu, dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Aunal anhum kama la'anna ashabus sabti," atau kami melaknat mereka seperti laknatnya orang-orang di hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan apa yang Allah inginkan itu pasti akan terrealisasi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, ini ngobrol jam. Oh, 15 menit. Ada nak bertanya kan? Ibu-ibu banyak, yakin banyak bertanya. Kalau nak bertanya boleh. Kalau minggu kemarin kan hujan, jadi tidak terdengar dengan apa namanya, dengan pertanyaan. Ibu kalau nak bertanya tentang Ramadan, tentang apa? Sebelum bertanya, ya, aku pekan depan tak baca masuk. Pekan depan tak bisa datang. Aku umroh hari Kamis kita datang umroh. Iya, jadi hari kita kan hari ke subuh ya, kalau Ramadan kan subuh ya. Kita subuh Senin insyaallah. Subuh Senin ada beberapa 1 atau 2 Senin yang sudah masuk di tempat lain. Masjid kita ini kalau tidak salah dapat 2 Senin. Jadi dapat 2 minggu kalau tidak salah di hari Senin. Tapi tidak tahu Senin ini termasuk yang sudah dijadwalkan atau tidak. Yang jelas Senin ini tidak masuk karena sedang. Jadi adik kalau nunggu aku tidak datang, aku akan tanyakan kopi susu hari Senin subuh kita. Oh, bismillah Bu, nak tanya betul. Tanya Bu. Nanya tentang nyicip tadi. Lanjut ada si ibu masak di rumah, nggak mau nyicip terus. Silakan.
Silakan. Bergumur-gumur boleh tak? Boleh. Jangan ditelan. Sama seperti sikat gigi, boleh tak? Boleh. Ya, boleh. Kalau sudah siang, misalnya kalau sudah siang, ya, apa namanya, paling banter atau paling kuat hukumnya makruh, tidak sampai haram. Yang penting tadi tidak ditelan. Ini bukan. Ustaz setelah dibuang tuh perasaan masih ada di mulut ini apa namanya, rasanya buang ludah lagi sampai betul-betul kita merasa yakin tidak ada lagi baju di mulut aku ini. Kalau pernah cuma baju ludah, bukan baju yang masuk ke tadi. Jadi boleh kumur-kumur, boleh berkumur-kumur ketika sedang berpuasa. Tadi kan ngecip masih terasa di lidah, ya kumur-kumur lain. Ya, kumur-kumur supaya rasanya tadi hilang. Tapi tadi baju yang dikumur-kumur harus dibuang, diludahi, dikeluarkan. Wallah. Yang lain, Ustaz boleh tak ngambil duit lagi untuk beli buku puasa? Kan? Jawabannya kalau memang belum diunjuk oleh laki, boleh ngambil duit di dompet laki. Kalau belum diunjuk oleh laki ke bininya. Contoh misalnya begini, ada keluarga Pak yang suami memberikan uang belanja ke istri itu setiap bulan. Ini untuk belanja sebulan ini ya. Pokoknya dari makan sahur sampai buka disitulah kalau kata lakinya. Maka kalau ada duit di dompet laki, tidak boleh diambil lagi. Kalau kita ambil lagi, berarti kita maling duit laki. Tapi kalau laki belum ngunjuk, memang tradisi laki ngambil duit itu setiap hari, belum diunjuk di hari itu, boleh ngambil. Cuma tadi secukupnya, jangan lebih. Jengok duit di dompet 1 juta, diambil lalu. Padahal makan apa 1 juta sehari kan tak mungkin. Kalau kamu nak beli baju, ngomong sama laki minta duit beli baju. Nah, itu cuma pancingan dulu. Siapa lagi nak bertanya? Silakan nak bertanya. Ustaz, boleh tak kita berzakat fitrah untuk orang tua? Kan zakat fitrah kan diatur Ramadan. Jawabannya, kalau untuk orang tua kandung tidak boleh. Untuk mertua juga tidak boleh. Kenapa mertua? Anaknya bawaan kita. Tapi untuk yang lainnya, bahkan adik-beradik kita, kalau memang tidak serumah lagi dengan kita, boleh menunjukkan apa namanya zakat kepada mereka. Yang penting tidak serumah dengan kita. Adik-beradik boleh. Kenapa? Karena adik-beradik kita yang tidak serumah dengan kita bukan tanggung jawab kita. Apalagi adik kita lanang. Karena adik lanang itu memang bukan tanggung jawab kita, kecuali adik betina. Adik aku yang betina, Ustaz. Nah, kalau adik kita yang betina, adik itu tanggung jawab si kakak lanang. Apalagi kalau sepupu lah jauh, bebek boleh lucu, silakan. Yang nggak bertanya lagi itu pancingan deh Pak. Banyak sebenarnya pertanyaan untuk bulan Ramadan. Dakati, isi lagi yang mendekati. Hati-hati Ibu ya. Ketika kita berpuasa, jangan nemani itu ngabuburit. Tahu tak arti ngabuburit? Jalan-jalan sore, JTS. Jangan nemani itu. Kenapa? Bisa jadi akan berkurang pahala puasa. Ngapa? Karena yang kita jengok bukan yang bagus galau. Ada yang kita jengok tidak nutup aurat. Memang gaya dia kan lagi jalan-jalan, itu kan jalan-jalan sore kan banyak penjualan. Nah kadang mau pakai pakaian yang mohon maaf tidak senonoh di bulan Ramadan. Terjengok kita awalnya astagfirullah, noleh apa namanya buang lupa gitu. Tapi berpikir
rugi kalau barang bagus. Dijenguk lagi itu berdosa kita, berkurang pahala puasa kita. Jadi kalau memang tak ganti hajat, tak usah keluar rumah. Lebih baik kita berdoa. Karena apa? Karena dari setidaknya dari jam 5 sampai jam 6 itu waktu-waktu nunggu buka, itu waktu mustajab untuk berdoa. Waktu mustajab untuk berdoa. Maka lebih baik kita berdoa dibandingkan JJS. Kecuali kalau memang kita nak beli bukuan, nah belilah bukuan. Jangan mau berkeliling kemana-mana, padahal tahu nak beli apa. Nah itu memang kehendak kamu JJS itu, jalan-jalan sore. Tapi kalau memang kamu nak beli bukuan, tinggal datang di mana tukang bukuan yang nak beli. Aku nak beli bicara, tinggal datang ke bicara, atau balik selesai. Jadi jangan temani JJS di bulan puasa. Kenapa? Dikhawatirkan tadi kita banyak penyinggungan. Sama seperti asmara subuh. Subuh-subuh, setelah sholat subuh jalan-jalan. Nah alasannya lari-lari di sini keliling apa nih? Alasannya, padahal duduk di situ dulu di bawah pohon. Olahraga itu, apa kayaknya ingoknya lewat. Berkurang lagi pahala. Jadi mohon maaf Pak, puasa itu bukan cuma nahan makan dan nahan minum baikkan. Jadi bukan hanya mempuasakan mulut saja, tapi puasakan juga mata, puasakan juga telinga. Karena kalau cuma kita mempuasakan mulut baik dari makan dan minum, aku khawatir akan habis pahala puasa kita. Ya, jadi hati-hati. Ustaz, aku tidak Ustaz keluar rumah, cuma aku nyingok TikTok di TikTok juga begitu. Kadang uang mau pakai anak mano terjengok, ya. Lemak kalau terjengok astagfirullah langsung diem tatanya jauh astagfirullah. Ini jengoknya dulu. Kalau mau astagfirullah, itu habis pahala. Habis pahala. Ada apa yang katakan 4 kali, 4 itu pancingan cari itu. Ya. Namanya buatan buku puasanya tetap aman yang benar Pak. Baik. Kok dulu baca dulu aku bacanya dulu. Baik. Doa berbuka puasa ada 3 versi. Versi pertama kita mengucapkan Bismillah minum atau makan, memecah Bismillah. Versi kedua yang kita hafal, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum dulu atau makan dulu? Jawabannya doa. Makan dulu, minum dulu. Berdoa dulu atau baca dulu? Kalau masalah yang Allah lakasumtu, bacalah dulu baru baca. Allah lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika, baru minum, baru makan. Tapi ada versi ketiga. Versi ketiga itu adalah zahabal dhama'u waqtal al-uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Kalau itu makan dulu, mecah dulu baru baca. Tinggal kita biasa yang pakai aku masuk. Tinggal kita biasanya kalau mecah buku puasa pakai doa aku. Kalau doa Allah malakasuntu, bacalah dulu Allah malakasuntu baru mecah. Tapi kalau kita biasa pakai zahabal dhama'u waqtal al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah, itu mecah dulu baru masuk. Jadi tergantung versi mana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, habis masuk waktu Isya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masuk dalam Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, diliputi dengan iman. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan Allah terima sebagai sumber timbangan baik kita, dan nanti insyaallah keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.